Hai adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan naikkan pujian. Tapi sebelum kita naikkan pujian, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami bisa ibadah walaupun masih dengan secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai ibadah kami dari hari ke hari Tuhan. Bapak berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau temani ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana tahun barunya nih? Semuanya udah pada eh, pas kemarin udah pada ini belum? Udah pada nyalain kembang api, nyalain petasan. Nah, nggak boleh tuh nyalain petasan, tapi kembang api boleh. Itu juga harus dengan pengawasan orang tua. Sebelum itu Bang Martin mau ngasih tahu ke adik-adik, mau nyampain selamat tahun baru buat adik-adik di rumah. Semoga tahun ini adik-adik bisa menjadi bertambah tinggi lagi. Bisa pertumbuhannya bisa bertambah tinggi lagi. Terus sifatnya bisa menjadi baik lagi dan bisa berkenan di hadapan Tuhan, bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Nah, kita mau angkat satu pujian, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
kau di sampingku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersamaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, biar Bang Martin yang pimpin doa buat adik-adik masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai pujian-pujian kami Tuhan. Semoga pujian-pujian kami bisa menjadi berkat di dalam Tuhan, dan juga Tuhan bisa menjadi berkat buat orang-orang banyak Tuhan. Bapa, sebentar kita mau masuk ke dalam ibadah kita, sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, temani kami Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya yang hikmat daripada-Mu bisa turun di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi siang hari ini ada di Amsal 24, ayatnya yang ke-1 sampai yang kedua. Emang ayatnya sedikit-sedikit aja supaya nanti adik-adik bisa cepet ngertinya, bisa tahu apa yang kita bahas pada pagi siang hari ini. Nah, sebelum itu Bang Martin mau tanya dulu nih sama adik-adik. Gimana kemarin pas tahun 2021-nya semuanya udah dilakuin dengan baik, atau misalnya adik-adik ada yang belum tercapai keinginannya, ada yang belum tercapai mimpi-mimpinya di 2021, semoga di 2022 adik-adik semua bisa tercapai mimpinya, bisa tercapai kalau pengen apa, dan adik-adik bisa merubah sikap yang buruk di tahun 2021, di tahun 2022 jadi lebih baik lagi. Nah, firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini bakal ngebahas tentang sikap semua anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan di dalam bersosial media. Di dalam bersosial media, tapi karena sekarang itu banyak tren-tren yang aneh-aneh, banyak misalnya tren-tren TikTok lah, tren di Instagram lah, atau tren dimanapun itu. Sekarang kan zamannya zaman-zaman viral kan. Nah, sekarang kita baca dulu firman Tuhannya ya, biar kita bisa ngebahas firman Tuhan ini lebih lanjut, lebih dalam lagi. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya. Nih, abang juga udah siapin Alkitabnya. Nah, biar kita bisa baca firman Tuhannya bareng-bareng. Nah, Amsal 24 ayat 1 sampai 2. Janganlah iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ayat yang kedua, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Nah, pada hari-hari ini adik-adik, banyak sekali tren-tren atau hal-hal yang dilakukan oleh misalnya orang-orang yang lebih tua dari adik-adik itu terus jadi viral. Viral itu apa bang? Jadi ada di TV. Misalnya adik-adik semuanya pada pakai sosial media, ada di Instagram, ada di TikTok. Semuanya bisa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Mungkin dalam hitungan detik secepat itu mungkin ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang
internet semuanya udah ada di mana-mana. Sosial media semuanya udah pada punya. Nih, adik-adik yang misalnya SD kelas 6 pasti udah punya Instagram. Ya, atau misalnya udah pada nonton TikTok. Atau misalnya udah pada nonton YouTube. Nah, jadi tahu tuh apa yang viral, apa yang lagi trending di sosial media. Nah, tapi Tuhan pengen kita itu tidak nggak ngelakuin semua hal yang trending itu. Kenapa nggak boleh? Karena hal-hal yang trending itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya nih, ada beritanya kayak gini. Seorang anak menabung dan membelikan ayahnya motor. Misalnya gitu ya. Menabungnya dari uang receh. Terus uang tabungannya ini dibawa ke dealer motor, dibawa ke tempat penjual motor. Nah, itu bisa viral. Tapi kan ada yang sekarang viral-viral cuman karena joget-joget lah. Terus karena eh apa sih namanya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kadang adik-adik juga tanpa tidak sadar niru semua yang dilakuin, apalagi yang trending atau yang viral. Kenapa kayak gitu? Karena sekarang semua orang pada bersosial media. Didasarinya dari apa? Didasarinya dari iri. Nah, makanya di sini janganlah iri kepada orang jahat. Orang jahat di sini enggak semuanya orang jahat. Pokoknya di sini Tuhan pengen sampaikan kita nggak boleh iri. Kenapa kita nggak boleh iri? Ketika kita nonton satu konten, misalnya konten TikTok. Oh, dia kayak gini nih, ngedance kayak gini. Oke. Ih, dia ngedance kayak gini kok bisa viral ya? Kok yang nontonnya bisa jutaan ya? Iya, aku coba deh dance kayak gini. Nah, tapi hal yang adik-adik tiru itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak memberikan dampak positif di dalam kehidupan adik-adik juga. Ya. Jadi seringkali kita menirukan hal-hal yang salah. Nih, menirukan sifat-sifat si jahat. Nah, pada tahun 2022 ini Bang Martin pengen ngajak adik-adik semua untuk kita harus bisa tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus memilih-milih apa yang harus kita tonton, memilih-milih apa yang harus kita lihat, memilih-milih konten apa yang sesuai dengan umur kita. Kenapa? Karena untuk adik-adik yang SD kelas 6 sampai SMP SMA semuanya udah pada pegang gadget. Mungkin udah punya gadget sendiri, tapi kan adik-adiknya yang mungkin masih kelas 4 atau masih kelas 3 atau masih TK, semuanya kan pakai gadget mungkin dikontrol sama mamanya ya. Tapi kalau misalnya nih anak-anak SD nih sampai sampai SD kelas 6 sampai SMP sampai ke atas itu semuanya udah pada pegang gadget sendiri. Bahkan nggak bisa lepas dari gadgetnya. Di dalam gadgetnya ada apa sih? Banyak aplikasinya. Nih, abang sebutin satu-satu ya. Ada Line mungkin, ada TikTok mungkin, ada Instagram mungkin, Twitter mungkin, ada YouTube mungkin. Banyak kan sosial media sekarang. Siapa yang nggak punya sosial media kalau misalnya udah SD kelas 6 sampai SMP ke atas? Karena semua orang pengen kelihatan eksis. Nah, semuanya pengen kelihatan eksis di depan teman-teman. Karena apa dasarnya? Dasar iri. Dasarnya adalah sifat iri. Kenapa sifat iri? Ya misalnya ada seseorang yang sudah tinggi derajatnya, misalnya ada seseorang yang sudah terkenal, karena dia melakukan satu konten, adik-adik ngikutin nih. Ikutin ngelakuin konten itu, padahal adik-adik gak sadar bahwa konten itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi siang hari ini Bang Martin ingin ngajak sama adik-adik supaya kita bisa menyeleksi semuanya itu, dan kita bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Caranya gimana Bang? Caranya tetap Bang Martin gak bosen-bosen ngingetin kita harus baca firman Tuhan. Nah, terus kita harus tahu apa yang Tuhan pengen dengan membaca firman Tuhan. Jadi bacanya bukan kayak baca aja, gak dipahami. Dipahami itu gimana Bang? Oh baca terus kita, oh iya ya Tuhan pengennya gitu ke aku ya. Oh iya ya, oh ini kata-kata Tuhan ya. Nah jadi gini, ayat yang abang kasih pada pagi siang hari ini, abang pengen adik-adik semuanya hafalin.
Hafalinnya jadi gini, hafalinnya tetap sesuai absen. Semuanya bikin video, terus nanti adik-adik simpen semuanya itu di WhatsApp GSPD Philadelphia Immanuel, tapi hari Kamis, dan nggak boleh baca. Kita semua ngehafal. Jadi kita bikin ini sebagai ayat hafalan. Jadi Amsal 24 ayatnya yang ke-1 sampai yang kedua ini jadi ayat hafalan. Nih, cara ngehafalnya gimana sih Bang? Belajar untuk baca firman Tuhan setiap hari. Jadi sehari minimal sebelum tidur adik baca nih ayat ini. Nah, nanti kalau misalnya udah dibaca ternyata pas ngelakuin hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, langsung tuh, oh iya, Tuhan pengennya kita jangan iri sama orang, apalagi sama orang jahat. Kita nggak boleh iri. Nah, kita juga harus tahu mana yang harus kita tiru, mana yang harus kita contohkan ke orang lain, supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Apa yang kita lakukan bisa menjadi cahaya buat orang lain juga. Nanti orang lain niru sifat positif kita. Nah, kalau udah orang lain niru sifat positif kita, mereka penasaran, siapa sih itu? Oh, ternyata anak Tuhan Yesus. Nah, jadi semua itu berawal dari firman Tuhan. Jadi kita harus baca firman Tuhan setiap hari, dan kita gak boleh iri. Kita nggak boleh iri sama siapapun, kita nggak boleh mencontoh yang tidak baik, apalagi mencontoh dari si jahat. Si jahat itu bisa di mana saja. Bisa mungkin teman-teman kita yang tidak berperilaku baik, bisa mungkin orang baru yang tidak berperilaku baik, bisa mungkin orang yang asing terus tidak berperilaku baik, atau bisa juga artis-artis atau content creator atau apapun itu yang berlaku tidak baik. Dan itu nggak boleh dicontohin sama adik-adik ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus bisa membentengi diri dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, jadi anak-anak yang bisa menjadi terang di seluruh tempat yang kita datangi. Demikian kita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih atas firman Tuhan pada pagi siang hari ini yang memberkati kita satu sama lain Tuhan. Biar Tuhan firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya para adik-adik di rumah, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang tidak iri Tuhan, orang-orang yang tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik, dan adik-adik di rumah bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan seminggu ke depan Tuhan, agar kami bisa ketemu lagi di ibadah online minggu depannya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.